oleh beliau. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu yaitu Mauidhah Hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita semua yaitu Al-Habib Lutfi bin Abdullah As-Segab. Beliau merupakan alumnus Tarim. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله هداه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak daripada nikmatnya sampai tidak ada salah satu pun alat yang bisa menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sampai kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan untuk kita semua. Sampai Nabi Musa alaihi salam iri kepada kita. Ya, ini seorang nabi. Beda dengan kita. Iri kepada kita, yaitu nikmat dijadikannya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Salawat serta salam kita curahkan, kita anjungkan kepada sosok yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, sosok yang paling agung, yang diagungkan oleh yang maha agung,
Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, tadi kita udah mendengarkan daripada ilmu yang dikajikan oleh Yahya Muhammad. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada beliaunya, diberikan kesehatan daripada beliaunya, dan juga mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir nggak bakal panjang lebar ya. Biasanya sampai jam berapa di sini? Hah? Jam 3. Kalau jam 3 antum di sini, anak pulang. Ya. Nggak bakal lama. Mungkin ada beberapa sedikit yang anak kasih kepada antum semua. Walaupun sedikit, yang penting bisa bermanfaat. Karena ceramah lama itu sebenarnya kurang baik. Ya, sebenarnya kurang baik. Kurang baiknya itu bukan buat yang ceramah, tapi buat antum semua. Ya, apalagi orang-orang Sunda. Baru duduk setengah jam, sing siremun. Ya, baru setengah jam duduk, sing siremun. Ya, datang 1 jam, lapar. Ya, datang lagi misalkan ulama yang datang yang ceramah, lama lagi ceramahnya, ngantuk. Itu udah tabiat kita. Ya, makanya kalau misalkan ceramah panjang lebar itu sebenarnya kurang baik. Kayak kalau misalkan antum kuat ya begitu bagus. Ya, cuman di semua daerah ya gak ada yang masa iya sampai subuh. Ya, sampai subuh juga kalau misalkan akhirnya ada saweran ditunggu sama dia orang. Kalau misalkan gak ada saweran, bubar udah makan udah. Ya, alhamdulillah. Hadirin yang hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di tempat yang mulia ini dengan satu tujuan. Semua yang hadir di tempatnya mengatakan Nabi Muhammad SAW, yaitu satu tujuannya. Semuanya yang datang ke sini cuman satu. Apa niatnya? Niat antum dari rumah ke sini itu apa? Mau nyari apa? Hah? Nyari ilmu. Yang belah sini. Hah? Cepat pulang. Hah? Ya. Nah, cuman kalau misalkan yang intinya kita datang ke sini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu satu. Ya, tujuan kita ke sini untuk memperingati Maulid Nabi. Nah, baru yang lainnya makan gratis. Ya. Ya begitu. Makanya niat kita ini dari awal datang ke sini itu untuk menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada para ulama ini ada cuman ngasih kepada antum ini, ya kalau misalkan ada yang bawa HP, antum bisa tulis di HP. Ada yang membawa buku misalkan, ya boleh tulis di buku. Jadi para ulama ini di zaman dahulu itu kalau misalkan beliau datang kepada majelis ilim, datang kepada kayak acara Maulid Nabi ini, beliau ini niatnya ada 5. Niatnya ada 5. Yang pertama, niat menghadiri Maulid seperti niatnya orang-orang soleh. Jadi apapun yang diniatkan orang-orang soleh kita ikutin. Yang niatnya orang soleh. Jadi antum dari rumah datang ke sini perbanyak nih niat. Kalau misalkan antum datang ke majelis ilmu, mau itu baca kitab, mau itu sholawatan, perbanyak nih niat. Jangan sampai, apalagi kayak misalkan niatnya gak bagus ya, itu kebetulan namanya. Ya gak baik. Kita datang ke sini itu untuk bergembira. Kenapa kita bergembira sampai kita tengah malam di sini? Semuanya untuk
bergembira atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, niat yaitu mengagungkan daripada bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, yang namanya bulan Rabiul Awal itu nggak ada istimewanya. Dari sebelum Nabi lahir. Tapi kalau misalkan Nabi lahir, apapun yang terkait daripada Nabi Muhammad semuanya pasti mulia. Malam Jumat, mulia apa enggak? Mulia. Zaman dulu enggak ada yang mulia. Ya. Hari Jumat, mulia. Sabtu. Sabtu. Enggak. Mending bocil yang pintar nah. Enggak ada yang jawab. Masa kalau sama anak kecil gitu? Apa tong? Itu yang kedua. Yang ketiga, niat menambahkan daripada iman, takwa, dan cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi sebelum antum berangkat dari rumah menghadiri maulid, apalagi sekarang ya banyak acara-acara maulid di mana-mana. Banyak di mana-mana. Makanya kalau misalkan kata ulama ini, semua umat Muhammad, semua umat Rasulullah, kalau misalkan memasuki daripada bulan Rabiul Awal, itu pasti bergembira menghadiri maulid Nabi atau mengadakan suatu perkumpulan. Kita baca sejarah Nabi Muhammad. Nah, kalau misalkan orang yang gak suka daripada maulid Nabi, jadi apa itu? Apa namanya? Ya, kalau misalkan kata beliau ini orang-orang bodoh. Ya, antum jangan takut. Datang ke sini pasti antum mendapatkan ilmu. Gak bakal mungkin antum datang ke sini jauh-jauh terus pulang nggak dapat apa-apa, itu nggak mungkin. Ya, makanya ada cerita tentang kemuliaannya kita menghadiri Maulid Nabi Muhammad dan juga datang untuk nyari ilmu ke majelis ta'lim. Ya, ada satu kakek orang tua. Dia kalau misalkan pengen hadir ke majelis ilmu itu nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri, harus ditemenin, harus dibopong, ditemenin. Nah kebetulan pas kakek itu keluar daripada rumahnya, ada anak kecil. Anak kecil ini emang dia niat dari awalnya untuk main bola. Dia dengan celana bolanya, dengan baju kaos bolanya, sampai membawa bolanya. Nah kata kakek tersebut, tolong anterin anak ke majelisnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf di daerah Mekah. Anak tolong katanya anterin anak ke sana. Walhasil dianterin sama anak kecil tersebut, ditungguin sama anak kecil tersebut. Kalau misalkan tabiat orang sana, yang namanya kalau misalkan minta bantu khusus sama orang, itu gandang-nanggung, Bu. Ya, sampai ditungguin sampai majelisnya itu selesai. Ditungguin. Beres, selesai, anterin lagi ke rumahnya. Pas ketika anak kecil ini pengen main bola, ditabrak oleh mobil. Ditabrak, beliau meninggal. Anak kecil itu meninggal. Pas malamnya, kakek ini bermimpi sama anak kecil ini. Melihat anak kecil ini dikasih fasilitas yang sangat mewah sama Allah Ta'ala. Ya, bajunya bergemilang, kursinya kayak raja-raja. Ditanya nih sama kakek tersebut, sebab apa antum ini bisa mendapatkan kenikmatan yang begitu besar? Apa alasan antum ini Allah kasih yang kayak begini? Kata anak kecil tersebut, aku mendapatkan ini semua cuman karena aku membantu antum buat hadir majelis. Itu cuman membantu. Dan dia juga nggak niat. Dia nggak niat kalau misalkan dia pengen ngaji ilmu, pengen nyari ilmu. Nggak ada niatan dari dia orang. Anak kecil tersebut cuman mengantarkan kakeknya ke majelis ilmu. Apalagi kita dari awal niat dari rumah datang ke sini untuk pasti Allah Subhanahu wa taala ini mengasih daripada yang lebih besar daripada anak kecil tersebut.
Yang nggak niat aja Allah kasih ganjaran. Allah kasih fasilitas yang begitu besar. Apalagi kita. Udah kita niat ke sini, baca sholawat di sini, baca sejarah Nabi Muhammad di sini. Double. Buktinya apa, Beb? Ya antum harus meninggal dulu baru. Ya gak bisa kalau misalkan nggak meninggal. Antum bukti gimana? Hah? Siapa yang bisa buktiin? Hah? Ya begitu, kalau misalkan kita percaya sama ulama, percaya sama orang-orang soleh, apalagi zaman sekarang ya, hati-hati tuh. Oh ini ngedongeng, ini begini, ini begitu. Kalau misalkan orang cerdas, daripada ngelihat wajahnya aja itu udah tahu duluan mana yang benar sama mana yang salah. Yang penting antum jangan sampai meninggalkan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Harus mengkaitkan dengan Nabi Muhammad. Apapun caranya. Ya, apapun caranya. Itu yang ketiga. Yang keempat, niat mengikuti Nabi Muhammad secara zahir dan batinnya kita. Secara zahir dan batinnya kita. Nah, berarti kita harus belajar akhlak. Antum dekat sama ulama, antum dekat sama habaib, antum dekat sama kiai. Terlalu dekat biasanya, kalau misalkan kita terlalu dekat sama orang soleh, nggak ada adabnya, berkurang. Makanya kalau misalkan kita dekat sama orang-orang soleh ini harus jaga adab kita. Jangankan sama orang-orang soleh, sama orang yang lebih tua pun ya harus menjaga. Contoh anak nggak mau pakai kursi, ya orang anak masih sehat tuh. Ya, makanya begitu harus ada adab, penting adab itu. Niat mengikuti Nabi Muhammad SAW secara zahir dan batinnya. Dan juga niatkan pekerjaan kita, gerak-gerik kita, semuanya untuk Nabi Muhammad SAW. Semuanya kita datang ke sini untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Itu yang keempat. Yang kelima, ini yang paling penting. Biasanya buat kalangan orang-orang ini paling penting. Niat semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada kita. Enggak diaminin. Wah. Udah banyak duit kayaknya nih ya. Udah banyak duit orang-orang sini. Masya Allah deh. Aminin, Bu. Aminin, Pak. Ya Rabbal Alamin. Makanya orang Cirebon ini kenapa banyak harim daripada rejal? Apa laki-laki pada ngumpul di belakang? Hah? Berarti yang paling semangat biasanya perempuan. Betul nggak? Betul nggak? Nanti kalau di jalan ada laki-laki ngejat anak, bantuin anaknya. Ya, ibu ya. Alhamdulillah. Makanya kita ini harus jaga adab sama guru kita, sama orang tua kita. Jangan sampai kita udah melakukan kebaikan yang begitu banyak. Kalau misalkan kita nggak beradab sama orang-orang soleh, ditakutkan Allah yang nurunin adab untuk kita. Ya. Yang terakhir, ada seseorang zaman sekarang. Orang tuh dia bilang Nabi Muhammad itu sama dengan kita. Nabi Muhammad itu sama dengan kita katanya. Di zaman dahulu pasar, di sini juga ada pasar. Zaman dulu Nabi jalan, kita juga jalan. Ya, Nabi kepanasan dulu, kita juga kepanasan. Bener gak orang-orang kayak begitu? Gak ada darah sedikit pun. Ada orang kayak begitu? Hah? Itu baru satu contoh. Ada orang kayak begitu? Hah? Gak ada. Itu baru contoh satu. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, itu keluar cahaya yang terang menerang. Sampai mengatakan cahaya ini sampai negeri Syam. Itu jauh. Ya, itu jauh.
Dan juga ketika Nabi Muhammad lahir di malam itu, yang namanya berhala di kota Mekah ini pada berjatuhan. Ya, hancur. Terus juga ada yang namanya sungai yang kering udah berpuluh-puluh tahun. Ketika Nabi Muhammad lahir langsung berubah. Ada orang yang mentuhankan api. Jadi api ini ratusan tahun nggak pernah padam, Bu. Nggak pernah padam. Tapi kalau ketika Nabi Muhammad SAW lahir, itu langsung padam semuanya. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Allah kasih kekhususan. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sifat bashar la kal bashar. Makhluk yang berbeda dengan makhluk lainnya. Dari situ juga kita udah bisa tahu mana yang benar sama mana yang jelek. Baru segitu. Belum ke dalam-dalamnya. Kalau misalkan kita berpakai akal, ya beda Nabi Muhammad sama kita. Mau kemanapun beda. Nggak bakalan sama kita. Dan juga katanya ada orang ini, kan Nabi Muhammad ini pas ketika beliau lahir langsung berbicara. Benar apa enggak? Harus berbicara. Sedangkan Nabi Isa ketika beliau lahir belum pantas, belum bisa dia beromong, tapi dia juga bisa beromong. Nabi Isa itu bisa ini. Cuman Allah kasih kemuliaan kepada Nabi Muhammad ini, ngomongnya Nabi Muhammad beda dengan ngomongnya Nabi Isa. Ketika Nabi Muhammad lahir, tangannya langsung ke atas. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan Nabi Muhammad dengan kita. Makanya kalau misalkan apalagi zaman sekarang ya, hati-hati pokoknya. Apalagi sosmed tuh. Nah, apalagi sosmed sekarang tuh banyak malah ibu-ibu yang megang aplikasi-aplikasi begitu. Ya, jujur, ayo. Siapa yang sini punya TikTok? Hah? Siapa yang punya TikTok? Enggak ada. Enggak ada. Wah, banyak katanya. Ya, akhir zaman udah. Nah, makanya Nabi SAW ini beda dengan kita. Jangan kita samain. Ya, jangan kita samain. Kata seorang ulama juga dia mengatakan, kalau misalkan kita dekat sama Nabi, kita pengen masuk surga dengan Nabi Muhammad, itu walaupun antum sholat banyak, puasa banyak, kebaikan-kebaikan antum lakuin semuanya, tetapi di hati antum ini nggak ada cinta sama Nabi Muhammad, nggak ada cinta sama Nabi Muhammad. Kata ulama, disayangkan orang kayak begitu, walaupun dia sholatnya amaliyahnya banyak, ditakutkan dia mati keadaan su'ul khatimah. Itu dengan alasan cinta. Dan juga kebalikannya, kalau misalkan orang dia sholat yang wajibnya aja, yang Allah Subhanahu wa taala nyuruh kepada kita sama dia dilakuin, cukup yang wajibnya aja, yang lainnya nggak dilakuin. Cuman dia ini mempunyai cinta besar kepada Nabi Muhammad, cinta besar kepada Nabi Muhammad, lebih baik daripada orang yang pertama. Modal cinta. Kayak sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau ini, Anas bin Malik ini tukang bawa barang-barang Nabi Muhammad. Kemana Nabi jalan, di situ ada Anas bin Malik. Nah, ketika ada orang nanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku mencintai satu kaum, apakah aku bisa di akhirat bertemu sama kaum yang aku cintai? Kata Nabi Muhammad, apa jawabannya? Almar'u ma'aman man ahabba yaumil qiyamah. Ya, almar'u ma'aman ahab. Simple, tapi maknanya besar. Ya, maknanya besar. Modal cinta aja nih kita, kata Nabi Muhammad ini. Orang kalau misalkan cinta, pasti barang di dunia dan di akhirat. Itu berat
Berkat cinta. Terus cinta tuh gimana? Harus dengan bukti. Iya nggak? Ada remaja di sini? Hah? Ya. Jadi begitu. Kalau misalkan sama Nabi ini kita harus benar-benar cinta sama Rasulullah. Kalau misalkan cinta sama Nabi, benar-benar cinta sama Nabi, setiap hari kita harus baca sholawat sama Nabi. Ya, baca kayak misalkan melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ya, udah mah kita dapat pahala, kita dapat kebaikan juga. Ya, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Hah? Emang udah pada makan? Astagfirullahaladzim. Lanjut apa enggak? Jam berapa? Hah? Jam 12? Sampai jam 1 kuat? Bagus. Sampai jam 1 kuat? Benar? Yakin? Tukeran, anak di situ, ente di sini. Lah serak sampai jam 1. Karena dari orang kalau misalkan ceramah lama ya begitu, biasanya begitu. Coba anak pengen tanya, ada yang si Cirebon sekarang? Hah? Ya banyak, berarti udah nggak kuat ini. Udah nggak kuat ini. Sing Cirebon lapar, ngantuk. Wallahu alam bisawab. Ustaz karena doa. Enggak doa sini. Enggak. Doa. Kita baca sholawat tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salayana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Sekali lagi Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi bangfa'na bi barakatihim wahdinil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatal fitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.